Ya, Shalom. Luar biasa kesaksian Pak Tommy ya. Membuat kita makin mengasihi Tuhan Yesus. Tidak mudah ya, dari Manado, dari Sulawesi, melewati Serebes, Pulau Sulawesi Utara, ke Palu itu Sulawesi Tengah ya Pak ya. Cuman Bapak nggak ke Sulawesi Selatannya ya, langsung ke Surabaya. Suatu perjalanan yang sangat jauh, 2000 kilo. Jarak dari Sulawesi Utara sampai ke tempat ini. Demikian dengan perjalanan hidup kita juga kadang-kadang berliku-liku. Tuhan izinkan perjalanan hidup kita itu tidak selalu akan mulus. Tetapi walaupun tidak selalu akan mulus, Tuhan berjanji bahwa sekali-kali Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia adalah Allah yang setia, Tuhan yang setia. Mungkin kitanya tidak setia, tetapi Ia tetap setia selama-lamanya. Itu adalah Tuhan kita, Tuhan Yesus. Kita akan belajar tentang makna hidup, supaya kita sadar bahwa kalau kita diberikan kesempatan untuk memuji menyembah Tuhan, untuk berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, itu adalah sebuah anugerah. Ada banyak orang yang tidak mengenal Tuhan Yesus dan perlu orang menyampaikan tentang Yesus. Karena banyak penafsiran Yesus Kristus itu, bagi yang tidak pernah mendengarnya, Dia itu menjadi seperti dongeng bagi orang yang tidak percaya kepadanya. Tetapi bagi yang percaya kepadanya, sebuah anugerah bahwa kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai pribadi yang sungguh-sungguh nyata. Pribadi yang dirindukan oleh Musa. Musa itu merindukan sosok pribadi Allah yang begitu jauh, Allah yang transenden. Musa ingin menjadi Allah yang imanen, menjadi Allah yang dekat. Ternyata Allah yang transenden, yang begitu jauh, yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat, yang begitu tidak terbantahkan, ternyata datang 2000 tahun yang lalu, 2026 tahun yang lalu, di era pemerintahan Kaisar Agustus ya. Yesus itu lahir di era pemerintahan Kaisar Agustus, makanya ada sensus. 4 sebelum Masehi ada sensus, setelah itu Dia mati dan disalibkan di era pemerintahan Kaisar Tiberius. Jadi kisah nyata yang tercatat oleh tokoh-tokoh sejarah dunia dari bangsa yang tidak terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Tacitus dan Josephus. Tacitus dan Josephus itu adalah guru-guru teologi sejarah kuno, ahli filsafat, murid daripada Aristoteles, murid daripada filsuf-filsuf Yunani, yang memberikan kesaksian bahwa Yesus itu ada di zaman pemerintahan Kaisar Tiberius dan Dia mati disalib. Jadi artinya Dia bukan mati terangkat, tidak menyelesaikan karya penyalipannya. Dia mati di atas kayu salib dan Dia menyelesaikan tugasnya dengan sangat sempurna. Itulah Tuhan kita. Kita berbangga kepada Yesus karena Dia itu Tuhan yang nyata loh. Tadi Pak Tommy udah menyaksikan bagaimana ada satu suku apa Pak namanya? Lause ya. Bahasanya agak susah ya, suku Lause. Ya kalau di kami di Kalimantan Barat itu Dayak Punan atau Dayak Iban yang telinganya panjang. Itu mungkin yang tinggalnya memang di atas gunung, di bukit. Jadi mereka itu ya Pak Tommy ya nggak pakai sendal, nggak pakai tali kasut. Dan mereka itu pakai pakaian ala kadarnya, dan bahasanya juga tidak bisa bahasa Indonesia, sama seperti Pak Tommy. Kami pernah temui di pedalaman Kalimantan Barat di Borneo sebuah suku yang bahasanya seperti burung. Jadi hanya pakai bahasa isyarat baru ada komunikasi. Memang tidak bisa dimengerti. Dan ada yang tinggalnya di atas pohon. Di atas pohon, jadi memang kalau di kita di saat ini ada suku Baduy. Baduy luar, juga Baduy dalam. Tapi pun apapun alasannya, mereka membutuhkan keselamatan.
untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dan Pak Tommy menyaksikan dengan semangat yang luar biasa ya, suku Lause itu bisa datang beribadah bahkan dengan segala kesederhanaannya, dengan segala kelemahannya. Tetapi ada satu hal yang membuat kita bangga. Mereka mencintai Tuhan dengan sepenuh hati. Kita akan buka dulu di Mazmur 90. Ini doa Musa ya. Doa Musa ketika dia mempertanyakan kehidupannya kepada Tuhan. Kita buka firman Tuhan di Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan selesainya. Ayat 1 sampai dengan 17. Kita akan uraikan doa Musa, bagaimana dia mempertanyakan kehidupannya dan dia merasa bahwa hidup ini kalau tidak punya makna, tidak punya peran, tidak punya sesuatu yang diandalkan, tidak berharap kepada Tuhan, tidak mau bersyukur, tidak mau melakukan yang baik, dan juga tidak mau menyatakan bahwa Tuhan itu baik, itu adalah gagal menurut Musa. Kita akan pelajari Mazmur 90 ayat 1 sampai dengan 17. Demikian firman Tuhan. Saya ayat yang pertama, hamba-hambanya yang kedua, selanjutnya sampai dengan selesai. Nanti akan saya ambil beberapa ayat saja yang akan kita uraikan bagaimana Musa mengalami penyertaan Tuhan dan dia juga merasa bahwa apa yang sudah dia dapatkan itu semua karena anugerah Tuhan. Itu adalah doa Musa ya. Demikian firman Tuhan. Doa Musa, abdi Allah. Tuhan, Engkaulah tempat perteduhan kami turun-temurun. Sebelum gunung-gunung dilahirkan dan bumi dan dunia diperanakan, bahkan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya, Engkaulah Allah. Amin. Engkau mengembalikan manusia kepada debu dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin, apabila berlalu atau seperti suatu pilihan jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia, mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh. Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh, di waktu petang menyusut dan naik. Sungguh kami habis lenyap karena murka-Mu, dan karena kehangatan amarah-Mu kami terkejut. Engkau menaruh kesalahan kami di hadapan dan dosa kami yang tersembunyi dalam cahaya wajah. Sungguh segala hari kami berlalu karena gemas-Mu, kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan perbanggaannya adalah kesabaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru, dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murka-Mu dan takut kepada gemas-Mu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Kembalilah ya Tuhan, berapa lama lagi, dan sayangilah hamba-hamba-Mu. Menyenangkanlah kami di waktu pagi dengan kasih setia-Mu, supaya kami bersorak-sorai dan bersukacita semasa hari. Buatlah kami bersukacita seimbang dengan hari-hari Engkau menindas kami, seimbang dengan tahun-tahun kami mengalami celaka. Biarlah kelihatan kepada hamba-Mu perbuatan dan semarakmu kepada anak-anak mereka. Kiranya kemurahan Tuhan Allah kami atas kami, dan teguhkanlah perbuatan tangan kami. Ya, perbuatan tangan kami teguhkanlah itu. Haleluya, amin. Jadi Musa ini sebuah tokoh yang diakui oleh 3 agama samawi. Agama Yahudi, agama Kristen, dan juga adik kita yang paling bungsu, agama Islam. Dia menjadikan Musa ini sebuah tokoh, sebuah nabi, sebuah sembahan yang begitu luar biasa. Musa ini hidup kurang lebih 3.400
50 tahun yang lalu, 3450 tahun yang lalu. Musa itu hidup dan dia memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Jadi pada masa itu bangsa Mesir diperintah oleh Firaun I. Dan Firaun I ini tidak mengenal kepada Yusuf sehingga dia menganggap bangsa Israel ini sebagai sebuah bangsa yang berkembang biak dengan sangat cepat dan dianggap sebagai bangsa musuh bagi bangsa Mesir. Sehingga bangsa ini diperbudak, dianiaya, bahkan dijolimi, bahkan dijahatin, dan bangsa ini dijadikan bangsa budak yang memang kerjanya hanya untuk bekerja bagi bangsa Mesir. Dan Musa dari ibunya namanya Yokebed, bapaknya itu Amran. Kalau di saudara kita yang lain disebut Imron. Kalau di kita Amran ya, ibunya Yokebed dari Bani Levi. Bani Levi. Jadi Musa ini sebuah tokoh yang hebat. Sebuah tokoh yang hebat, dan di Mazmur 90 ini dia mempertanyakan tentang kehidupannya. Tentang bagaimana Tuhan memelihara dia, bagaimana ketika itu dia dihanyutkan di sungai Nil, dan dia diangkat oleh dayang-dayang oleh putri Mesir, sehingga dia terselamatkan. Dia dididik selama 40 tahun dalam kedinastian, dalam pemikiran pola Mesir, pola dunia. Tetapi selama 40 tahun kemudian, dia dididik di Midian, di padang gurun. Bahkan dia mendapatkan istri, orang Ethiopia, orang Afrika, namanya Jifora, pengantin darah. Dan Musa adalah seseorang yang awalnya temperamennya itu pemarah. Karena dia dididik selama 40 tahun itu dalam kemiliteran, dalam kebangsawanan, karena dia the Prince of Action. Anak Pangeran Mesir. Dari salah satu selir Mesir yang paling terkenal. Di sini tidak diceritakan siapa namanya, tetapi dia pasti dididik dalam dimensi militer, dalam dimensi pendidikan kebangsawanan, dalam dimensi-dimensi yang lain, sehingga selama 40 tahun karakter dia sebagai seorang pemimpin bagi bangsa Israel itu tidak didapatkan. Dia memiliki temperamen yang pemarah, dia memiliki sifat yang berani, dia memiliki banyak hal yang membuat dia itu layak menjadi pemimpin. Dan selama 40 tahun dia dididik dalam pola Mesir, dalam kehidupan bangsa barbar, dalam kehidupan bangsa yang banyak menyembah dewa, banyak menyembah ilah-ilah yang tidak pernah dia kenal. Musa itu adalah orang Levi, keturunan daripada Abraham. Dan Tuhan berjanji bahwa melalui Musa akan ada pemulihan bagi bangsa Israel. Dan hasilnya selama 40 tahun Musa itu punya kasus. Kasusnya dia membela orang Israel yang diperbudak dan memukul tentara Mesir sampai mati. Bayangkan Bung Dedi ya, sekali dipukul Musa itu mati. Karena dia memukul tentara Mesir itu mati, dia ketakutan. Sehingga dia diburu oleh kerajaan Mesir untuk dia diadili. Ya saya percaya kalau dia diadili karena dia anak bangsawan, dia ada dalih-dalihnya untuk membela diri. Dia melarikan diri ke Midian. Selama 40 tahun di Midian, dia mendapatkan pendidikan padang gurun. Dia mendapatkan pendidikan bagaimana dia kembali kepada Allah yang benar, menyembah Tuhan yang benar, bagaimana dia kembali kepada hukum-hukum Abraham, kepada hukum Yahweh, kepada seharusnya dia tidak menyembah ilah yang lain, tetapi hanya kepada Tuhan. Selama 40 tahun dia dibentuk untuk menjadi seorang Musa yang memiliki paradigma, yang memiliki pola pikir yang berbeda dengan pola pikir Mesir. 40 tahun hidup dalam kemewahan, dalam kelimpahan sebagai anak raja, anak angkat pangeran, anak kesayangan daripada kerajaan Mesir kuno. Dan selama 40 tahun dia mencari jati dirinya. Dia bertanya tentang Tuhan, siapakah aku ini? Di ayat 90, Musa itu mempertanyakan tentang jati diri dia kepada Tuhan Abraham, Ishak, dan Yakub. Kepada Tuhan Allah Israel.
Sehingga selama bertahun-tahun dia mencari kebenaran itu dan dia temukan bahwa apapun yang dialami oleh dia belajar mengenal Tuhan dengan benar. Kita akan buka ayatnya. Di dalam ayat yang ke-10, Musa bertanya, masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Musa melihat bahwa setiap pemimpin Mesir di zaman itu tidak ada yang pernah usianya lebih daripada 100 tahun lebih. Dan Musa bertanya kepada Tuhan, Tuhan, aku melihat raja-raja Mesir, Firaun-Firaun, bangsawan-bangsawan itu tidak ada yang usianya lebih dari ratusan tahun memerintah kerajaan bumi. Dan mereka mati. Tetapi aku berkata kepadamu, ya Tuhan, berikanlah aku kasih karunia, supaya aku bisa melihat wajahmu, bisa melihat engkau, siapakah engkau yang sesungguhnya. Jadi Musa ini, dia diberikan kesempatan untuk melihat kemuliaan Tuhan di dalam pengalaman kehidupannya setelah dia ada di Midian. Salah satunya melihat rumput yang terbakar, ya, Bung Dedi ya, biasanya kuis begitu. Setelah itu dia tidak boleh tidak melepaskan tali kasut itu ke tempat rumput yang terbakar itu, semak belukar yang terbakar, karena kakinya Musa selama 40 tahun lebih di tanah Mesir itu adalah kaki yang penuh dengan dosa. Tidak layak menghadap kemuliaan Tuhan ketika tidak melepaskan tali kasutnya. Musa tidak paham akan hal itu. Dan ia lepaskan, dan ketika dilepaskan, Tuhan buat perkara dengan dia. Sehingga dia dididik dari tahun 41 sampai dengan tahun 80 menjadi seorang abdi Allah yang luar biasa. Musa hampir dimusnahkan Tuhan loh. Ketika Zipora itu tidak menyunat kelaminnya. Musa itu akan dimusnahkan oleh Tuhan. Tetapi karena kasih setia Tuhan, di mana walaupun Musa melanggar, Tuhan berikan kesempatan chain untuk dia lanjutkan sampai bangsa ini terbebas dari perbudakan bangsa Mesir. 40 tahun hidup dalam kelimpahan, 40 tahun hidup dalam sistem dunia yang jahat, 40 tahun hidup dalam ketidakbenaran, 40 tahun hidup dalam tidak mengenal Allah yang benar. Tuhan bawa 40 tahun selanjutnya dia hidup dalam penerimaan akan Tuhan yang benar. Sehingga Musa ini menulis Mazmur. Mazmur itu sebetulnya bukan joinan ya, ditulis oleh Daud juga, tetapi ada beberapa tulisan-tulisan Musa ini juga ada di Mazmur Daud. Salah satunya Mazmur 90 ini ya Musa yang nulis. Dia bertanya, Tuhan, aku tahu, sungguh engkau ini nyata bagi aku. Ketika aku melihat kerajaan dunia, melihat bagaimana raja-raja itu memerintah, tidak ada seorang pun yang kekal. Tetapi engkau memberikan kesempatan kepadaku untuk aku melanjutkan misimu, melanjutkan karyamu ya Tuhan, sehingga aku tidak gagal fokus dan aku tetap setia kepadamu. Kalau tebak-tebakan, siapakah nama anak Musa, Pak Dedi? Nah, tebak-tebakan itu biasanya sekolah minggu nih, Bu Selvi nih biasanya. Kadang begitu, suka ada. Siapakah nama ibu Musa? Terus siapakah nama bapaknya? Musa. Nah, terus siapakah nama anak Musa? Musa punya anak ya? Ya, dia punya anak ya. Tetapi anaknya tidak menggantikan dia loh untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan bangsa Mesir. Anak angkatnya, anak rohaninya Yosua bin Nun yang dipilih untuk menggantikan Musa sehingga Yosua bin Nun sampai ke tanah Kanaan. Musa nggak sampai tanah Kanaan loh. Ya Pak ya, Pak Tommy ya, dia hanya dikasih lihat oleh Tuhan, ini tanah yang engkau janjikan, yang aku janjikan untuk dimiliki oleh keturunanmu. Terus dia, Tuhan, kenapa aku nggak sampai ke sana? Bayangkan seorang yang hebat saja yang bisa membelah air Temberau,
Laut Temberau menjadi terbelah dua, yang bisa membuat 10 tulah, yang bisa membuat ketika tongkatnya diangkat bahwa bangsa Israel itu menang, tapi ketika diturunkan maka kalah. Nabi yang hebat, yang dahsyat itu tidak sampai ke tanah Kanaan. Ini pembelajaran bagi kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang ya dan amin. Sebuah kesalahan yang salah itu ada konsekuensinya. Tetapi konsekuensi Tuhan adalah konsekuensi yang kasih. Musa masih diizinkan melihat loh. Ini dia tanahnya. Aku mengizinkan engkau. Dan usia Musa itu tua. Dia melewati raja-raja di zaman itu sampai usianya 120 tahun. Dan kuburnya pun tidak ada yang tahu. Bahkan ketika Musa mayatnya itu diperebutkan loh oleh malaikat loh. Malaikat Mikael dan juga malaikat iblis memperebutkan loh jenazahnya Musa. Betapa orang ini adalah orang yang mulia, orang yang hebat. Orang yang 40 tahun mengalami masa-masa kelam dalam kehidupan yang tidak benar dalam pengenalan Tuhan. 40 tahun di padang gurun, dia belajar tentang Tuhan yang sesungguhnya. Usia saya 60-an, 62 tahun. Karena saya lahir tahun 1963, berarti 62 ya. 62 mau jalan 63. Masa kecil saya ada di daerah Bandung, dan masa kecil saya juga tahun 74 waktu peristiwa Marari 1974 75 saya ada di Keramat 5. Di Senen itu dibakar. Tahun 74 75 itu anti Jepang pertama. Itu saya datang ke pasar Senen, saya mencari barang-barang yang terbakar. Saya ingat tahun 74 karena saya ada di Keramat, daerah orang Maluku, orang Manado, dan juga ada banyak suku-suku yang Betawi, dan saya tinggal di situ karena ibu saya ada saudara di Keramat 7 dari keluarga Maluku, tapi kami lupa marganya apa gitu, jadi tinggal di sana. Jadi saya apal tahun 74. Usia saya 62, 63. Mungkinkah Tuhan saya akan sampai 80 tahun? Dikatakan di dalam Mazmur 90 ayat 10 dengan jelas dikatakan, kita buka ya, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Manusia itu batas limit kehidupannya melewati 80 tahun, itu penuh dengan penderitaan. Betul ya Pak Tommy ya? Kita menyaksikan bahwa ketika pola hidupnya juga tidak benar, dia tidak akan sampai usia 80 tahunan, dan dia bisa gagah, maaf ya Pak Tommy ya, bisa mungkin main bola, main bulu tangkis, atau main itu tidak bisa. Belum pernah saya melihat ada usia 80-an masih bisa bermain sepak bola. Tapi kalau bermain bulu tangkis 70 tahunan, saya pernah lihat 72, 73 masih bisa. Musa paham bahwa hidup manusia itu terbatas. Satu hari bagi Tuhan itu 1000 tahun bagi manusia. Jadi bagaimana terbatasnya hidup kita, kita memerlukan hidup yang efektif ya, untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Amin. Hidup umur saya 62, 63. Saya harus efektif. Betul ya Ibu Linda ya. Untuk memuliakan Tuhan. Jangan begajulan. Jangan udah tua, makin gak benar. Betul ya Pak Tommy ya. Semakin kita tua, semakin kita menjadi orang yang bijaksana. Musa menghendaki demikian, bahkan dikatakan bahwa dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Bersyukur bahwa walaupun saya jadul, saya masih diberi kesempatan kesehatan yang cukup. Kalau hanya jalan 2 kilo mah bolak-balik, bagi saya itu nggak terlalu masalah gitu. Jadi saya masih dikasih kesempatan untuk lebih mengasihi Tuhan. Dalam usia saya yang 60-an ini lebih mengasihi Tuhan, lebih mencintai Dia, lebih mencari kebenarannya, lebih hidup menjadi contoh yang baik,
bukan menjadi sesuatu yang batu sandungan untuk lebih memaknai bahwa hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Setiap orang yang ada di tempat ini berharga di mata Tuhan. Dan ketika kita berharga di mata Tuhan, kita harus memberikan sebuah nilai yang terbaik, nilai yang terindah, nilai yang termulia, supaya Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Next, selanjutnya dikatakan supaya kita bijaksana dalam hidup ini, kita belajar introspeksi diri akan jati diri kita yang seperti ini. Saya dapat kesempatan, ada satu momen yang paling bagus, yang paling indah, yang Pak Gembala di tempat ini berikan kepada kami untuk belajar. Bahasanya sederhana. Coba jikalau ada kesempatan, ada waktu yang terbaik, suami istri renungkanlah tentang hidup kita di hari sebelumnya dan di hari yang akan datang, supaya ada introspeksi diri, supaya Tuhan bisa pimpin untuk langkah selanjutnya. Dan mintalah pengampunan kepada Tuhan dalam perkataan, dalam perbuatan, kalau ada sesuatu yang tidak layak untuk tidak kita lakukan. Karena setiap hari, setiap waktu, kasih karunia Tuhan itu tidak akan pernah habis. Betul ya Ibu Linda ya? Ibu Linda aja sudah 70 tahunan ya Bu ya? 76, luar biasa. Luar biasa sekali bagaimana dengan usia yang jauh melebihi saya, bahkan mungkin belasan tahun melebihi saya, masih tetap Tuhan memelihara kehidupan Ibu Linda. Dalam kasih setia, dalam pertolongan, dalam campur tangannya, dalam bahkan mungkin hal-hal yang ajaib, Ibu Linda bisa saksikan bahwa Tuhan itu terlalu baik buat hidup kita. Tuhan itu terlalu sayang buat hidup kita. Tuhan itu terlalu mulia. Bahkan Tuhan itu terlalu tidak bisa diukur kasihnya buat apa yang sudah kita lakukan. Doa Musa ini mengingatkan kita untuk introspeksi diri. Yang pertama, kita kadang-kadang tidak layak kepada Tuhan dan sesama. Oleh sebab itu setiap hari lepas hari yang ada dalam hidup kita, ingatlah bahwa kita hidup karena kasih karunia, bukan karena yang lainnya. Kita diberi kesempatan untuk selalu berkomunikasi dengan Tuhan yang tadinya begitu transenden menjadi Tuhan yang imanen. Oleh sebab itu Musa berkata, tunjukkanlah di mana engkau sehingga aku bisa melihatmu. Dan Allah berkata, tidak ada seorang pun makhluk hidup yang bisa melihat aku, dia hidup. Musa minta lagi loh, Tuhan tunjukkanlah belas kasih kepadaku supaya aku bisa menyaksikan, melihat betapa dahsyatnya engkau. Dan Tuhan memberikan kesempatan, bentuk visual dari Yesus Kristus yang datang ke dunia. Musa berharap Allah akan datang dalam angin badai, dalam api, dalam kemuliaan ketika gunung-gunung datang hancur. Ketika angin sepoi-sepoi, Tuhan menunjukkan eksistensinya dalam visual Yesus Kristus. Anak domba yang kudus, anak domba yang tidak mengenal dosa, sembelihan sebagai lambang Paskah yang benar, yang tidak tercela. Dan Yesus datang ke dunia sebagai orang yang lemah. Bahkan kepunyaannya tidak mengenal dia. Bahkan orang menolak dia. Bahkan Nazaret, di mana Yesus lahir, tidak menganggap bahwa siapakah dia. Apakah Yesus marah dengan hal-hal seperti ini? Dia lakukan. Ketika Allah menjadi manusia, Allah yang begitu jauh menjadi Allah yang imanen di dalam pribadi Yesus Kristus, Musa tidak alami. Karena periodenya terlalu jauh, 1450 tahun. Musa meminta, Tuhan tunjukkanlah wajahmu kepadaku. Tunjukkanlah bagaimana engkau ada di hadapanku. Itu Musa itu 3 kali berpuasa ya Pak Tommy ya. Puasanya 40 hari 40 malam loh. Tidak makan, tidak minum di Gunung Sinai. Bahkan ketika dia habis berpuasa, wajahnya itu dipenuhi dengan selubung kemuliaan Allah. Sehingga setiap orang yang memandang dia ketika ada dosa, orang itu bisa terkontaminasi dan bisa celaka. Bagaimana kemuliaan Tuhan itu hidup
di dalam diri Musa yang begitu dahsyat dan luar biasa. 40 hari, 40 malam dia tidak makan dan tidak minum. Dan Yesus lakukan itu di padang gurun. Jadi gambaran tentang Allah itu digenapi oleh Yesus Kristus 1450 tahun kemudian. Di era Imperium Roma, di era Kaisar Agustus, di era Kaisar Tiberius, dan selanjutnya, bahkan di saat ini pun, Yesus tetap hadir, ada dalam hidup kita. Yesus adalah nyata, dia adalah sesuatu yang boleh kita katakan, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Seperti Pak Tommy berkata, kami menyatakan kemuliaan-Mu ya Tuhan, di setiap tanah yang kami pijak, yang kami lihat, yang kami langkahi, ada kemuliaan-Mu, ada kebesaran-Mu, ada jiwa-jiwa yang dimenangkan untuk Tuhan. Ada iman dari Pak Tommy untuk setiap daerah itu dimenangkan bagi Tuhan Yesus. Kita rindu. Indonesia tahun 70-an, Bung Daniel ya, hasil sensusnya, Muslimnya itu 95%. Tahun 60-an, 70-an. Sekarang, maaf ini nggak bicara soal populasi banyaknya itu. Saat ini nggak bisa mengakui lagi kita 90%. Enggak. Mungkin tinggal 84%. 16%-nya dibagi lain-lain, bahkan mungkin tinggal 80%. Tahun 60-an, tahun 70-an, itu populasi umat muslim di Indonesia itu sangat tinggi. Menjadi negara muslim terbesar di dunia. Saat ini tidak. Saat ini yang paling besar adalah Afghanistan, Pakistan, dan juga Iran. Kita sudah begitu multi etnis, multi religion. Nggak bisa mengakui lagi hasil sensusnya lebih dari 85% tidak. Dan ketika saya tahu ada 1000 aja orang-orang yang seperti Pak Tommy Tairas dengan hati berdoa untuk tanah bagi yang dipijak, Tuhan akan melakukan karyanya. Itu bagi manusia mungkin, bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah tidak ada yang mungkin. Lukas 1 ayat 37 ya, dikatakan tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi Tuhan. Bagi kita mustahil. Kita rindu, apakah kita mengalaminya 40-50 tahun yang lalu Indonesia menjadi seperti Papua Nugini. Papua Nugini, maaf ya, ini nggak bicara soal identitas keagamaan. Dia mengatakan bahwa kami adalah bangsa Papua, kami adalah bangsa Negroid yang menyatakan bahwa kekristenan adalah lambang hidup kami selama-lamanya, dan Yesus menjadi kepala atas bangsa ini dan pemimpin atas bangsa ini. Presidennya bilang begitu. Presidennya Papua Nugini itu ya saudaranya Papua. Ya, jadi ada Papua Nugini, ada Papua. Jadi beda gitu ya. Ibu kotanya Port Moresby. Sebetulnya agama itu nggak menyelamatkan. Tidak. Yang bisa menyelamatkan itu Tuhan Yesus. Mau agama manapun, ketika dia menerima keselamatan, kasih, pengajaran dari Tuhan, dan hidup sesuai dengan Yesus, saya percaya identitas itu hanya simbol aja, di mana Yesus dipermuliakan. Next ya kan. Selanjutnya di ayat 12, ini ayat yang sangat tajam, dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Musa tahu ketika dia hidup tidak benar dalam Tuhan, tidak mengkoreksi hatinya, tidak melihat apakah jalan-jalannya benar, tidak melihat apakah Tuhan ini layak bagimu, apakah ini boleh atau tidak, kita akan salah dalam menerapkan pola kekristenan dalam hidup bersama dengan Yesus. Saya merasa bersyukur usia 62 mau lebih, masih dikasih fisik 1 kilo, 2 kilo, masih bisa jalan, nggak pengaruh. Kalau dulu zaman Pak Sony, saya jalan dari tempatnya Pak Sony ke Rawabuaya, jalan kaki. Saya jalan kaki, berkali-kali saya jalan kaki. Pak Sony bilang, ketemu di jalan. Gembala Bu itu yang dulu, dia bilang, Pak Weli ya, kenapa nggak minta saya anterin ke Rawabuaya? Enggak Pak, ini saya lagi latihan fisik. Berkali-kali ketemu dia. Dari tempatnya dia, saya jalan kaki. Saya jalan kaki sampai Rawabuaya. Ya, itu sekitar 6 tahun, 7 tahun yang lalu ya. Ya, saya bersyukur bahwa itu semua karena anugerah kasih
Tuhan yang begitu besar bagi saya untuk saya punya fisik yang masih diizinkan sehat oleh Tuhan. Dikatakan demikian, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana adalah hati yang menyadari bahwa kita manusia berdosa. Bahwa lidah bibir kita bisa menggosipi orang lain. Bahwa kita bisa mengeluarkan kata-kata yang kasar kepada mungkin anak kita, kepada teman yang kita kasihi, bahkan kepada seseorang yang sebetulnya tidak layak mendapatkan hal seperti itu. Kita bisa salah dalam opini, dalam persepsi. Hati yang tidak bijaksana itu berbicara mengenai hati yang tidak dipenuhi dengan kebenaran firman Tuhan. Hati yang mungkin ketika dia melakukan sesuatu dia tidak tulus, ada untungnya, ada timbal baliknya, itu juga tidak bijaksana. Hati yang bijaksana adalah hati yang berbicara dalam confession, dalam pengakuan Tuhan, segala sesuatu yang aku lakukan, yang terbaik sekalipun, jikalau bukan Tuhan yang memberikan kekuatan dan bukan Tuhan yang menyertai, semuanya itu sia-sia. Tidak ada hasilnya. Tidak ada maknanya. Bahkan dikatakan satu hari bagi Tuhan, bagi manusia seperti 1000 tahun. Ya, luar biasa ya. Dikatakan bahwa hati yang bijaksana berbicara mengenai hati yang mau menyadari bahwa hidup kita selalu berdosa dalam hal apapun. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita punya dosa, punya kesalahan, punya persoalan, mintalah belas kasih dan pengampunan kepada Tuhan. Musa itu sebetulnya adalah manusia yang paling lembut, yang paling baik di muka bumi ya, Pak Tommy ya. Sebelumnya Musa itu orang yang radikal, yang keras, yang temperamental, yang pemarah, tapi ketika dia 40 tahun berada di gurunnya Tuhan, dia menjadi manusia yang paling lembut di muka bumi ini. Bahkan ketika dia ditunjuk-tunjuk, bahkan ketika dia dihinakan, bahkan ketika dia oleh tua-tuanya dipersalahkan, Musa tidak menjawab. Dan Tuhan yang menghanguskan setiap orang yang jahat kepada Musa itu. Musa memiliki hati yang bijaksana, sehingga Allah berkata, tidak ada seorang pun manusia yang memiliki hati yang selembut Musa di zaman itu. Dari orang yang radikal, seorang pembunuh, seorang yang pemarah, seorang yang temperamental, seorang yang tidak mau kalah, tetapi menjadi seorang yang paling lembut di muka bumi ini. Menjadi orang yang menerima saran-saran dari Tuhan. Bahkan ketika Tuhan tidak izinkan dia ke tanah Kanaan, Musa berlutut dan berkata, Tuhan, itu kedaulatanmu. Tetapi jikalau boleh, izinkanlah aku melihat. Tuhan berbaik hati kepada dia dan memberikan kesempatan untuk dia melihat bagaimana kemuliaan Tuhan itu akan dinyatakan kepada bangsa yang saat ini sedang bermasalah di dunia ini. Dan ketika masalah di dunia itu ada melalui bangsa ini, itu artinya tanda-tanda kedatangan Tuhan Yesus sudah makin dekat. Karena Tuhan berjanji ketika bangsa ini diporak-porandakan, ketika bangsa ini dikepung, ketika bangsa ini sebagai jam tangannya Tuhan. Jam tangannya Tuhan itu, perhitungan waktunya Tuhan itu ada di bangsa Israel. Bukan maaf ya, di bangsa-bangsa yang lain. Dan ketika bangsa ini teraniaya, ketika bangsa ini terjepit, ketika bangsa ini sudah tidak punya satupun yang menolong dia, dia hanya berkata, Tuhan, aku mengakui Engkau. Biarlah pertolongan yang kedua atau yang ketiga atau yang selanjutnya datang. Seperti kami dibebaskan dari perbudakan bangsa Mesir. Jadi, tema firman Tuhan hari ini, sadarlah. Hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Sadarlah, hidup kita ini berharga di mata Tuhan. Yang pertama, kita harus menerima kasih karunia dan menghidupi kasih karunia itu dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, kita harus introspeksi diri. Bahwa kita nggak akan pernah tahu loh tentang hari besok. Betul ya Pak Tommy ya? Besok yang terjadi akan apa? Tidak akan pernah tahu.
Tetapi Tuhan tahu akan masa depan hidup kita. Karena hidup kita ada dalam genggamannya. Betul ya Bung Dani ya? Bung Daniel ya? Hidup kita itu ada dalam genggamannya Tuhan. Anak-anaknya Bung Daniel, anak-anaknya Ibu Novel, semuanya itu ada dalam rencananya Tuhan. Kita sebagai orang tua tidak akan pernah tahu tentang masa depan anak-anak kita. Tetapi Tuhan tahu akan masa depan apapun dalam hidup kita. Nah, melalui doa Musa ini, mari kita lebih mencintai Tuhan. Lebih mengasihi Dia dan mempercayai hidup kita hanya kepadanya. Karena dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pertolonganku, di Mazmur 121 ayat 2 dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dan selanjutnya, Tuhan, izinkanlah kami melihat keadaan kami dan menghitung hari-hari yang ada dalam hidup kami dengan bijaksana. Tanpa kebijaksanaan, tanpa introspeksi diri, tanpa penyerahan diri yang total kepada Tuhan, kita nggak akan pernah bisa melihat apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tetapi apapun yang ada dalam hidup kita, sekali-kali pun Tuhan di dalam nama Yesus tidak akan pernah meninggalkan kita. Sejauh iman itu ada, sejauh tindakan itu ada, sejauh kepercayaan itu ada, nyatakanlah itu di dalam iman percaya kita kepada Yesus. Saya tadi diberkati mengenai kesaksian suku Lause yang begitu antusias datang beribadah kepada Tuhan. Mengingatkan saya kepada beberapa puluh tahun yang lalu di Borneo pedalaman. Hampir sama. Mereka datang ke gereja. Gerejanya itu kadang-kadang maaf, pakai atap rumbiah, bambunya udah mau roboh dan lain-lain, tetapi hamba Tuhannya tetap bisa menerima mereka apa adanya. Dan di situ ada pujian dan penyembahan. Karena dimanapun ada orang memuji dan menyembah Tuhan dan beriman kepada Yesus, dan Yesus dijadikan Tuhan dan Juru Selamatnya, Tuhan ada di tempat itu. Melalui doa Musa ini kita belajar bahwa tidak ada satupun dalam hidup kita yang di luar rencana Tuhan. Pak Tommy datang ke sini jauh-jauh dari Sulawesi Utara, 2000 kilo. Membutuhkan energi, membutuhkan sesuatu yang dahsyat dan luar biasa. Tapi satu hal yang dimiliki oleh Pak Tommy, iman. Untuk sampai ke tempat tujuan, menjadi saksi Tuhan, dan memberikan kesaksian bagi jemaatnya, sehingga Tuhan dipermuliakan. Dan ini menjadi sebuah hal yang positif bagi kita semua, untuk menjadikan doa Musa ini sebagai bagian dari introspeksi diri kita terhadap apapun yang sudah Tuhan berikan. Firman Tuhan sudah dibentangkan, biar segala sesuatu yang dibentangkan menjadi kemuliaan dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak Surgawi untuk setiap firman yang sudah disampaikan. Kami belajar tentang doa Musa, bagaimana Musa hidup di dalam 3 generasi, 40 tahun di zaman raja-raja yang jahat yang tidak mengenal kebenaran-Mu, 40 tahun di padang gurun di Midian dalam pengenalan diri kepada Tuhan yang benar melalui hidup dalam kebenaran. Dan 40 tahun diizinkan Tuhan untuk dia memberikan kesaksian mujizat yang dahsyat. Bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya. Biar firman Tuhan yang sudah dibentangkan menjadi kekuatan supaya kami sadar. Kami sadar akan hari-hari yang kami lalui. Hari-hari kami biar Tuhan menjadi hari-hari yang menyenangkan Engkau. Dalam setiap perkataan, perbuatan, tindakan. Sehingga melalui apa yang kami lakukan, kami sedang mempromosikan Tuhan Yesus. Bukan mempromosikan diri kami. Biarlah kami yang lemah dan tidak berdaya ini Tuhan. Tuhan kuatkan dan teguhkan. Karena hanya ada satu, apapun yang ada dalam hidup kami. Yesus di depan, kami berada di belakang-Mu. Kami mengikuti Engkau Tuhan kemanapun Engkau bergerak. Karena tanpa Tuhan Yesus, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Biarkan kami memiliki hati yang bijaksana. Untuk melihat siapakah diri kami yang sebenarnya Tuhan. Karena kami tahu diri kami berharga di mata-Mu. Dan kami bersyukur kalau kami dikasihkan kesempatan kembali untuk memberitakan Yesus di event, di momen apapun. Karena kami tahu di situ Tuhan sedang bekerja bagi kami untuk kami memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.